Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS, yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji, husnudon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun sesuai ketentuan Islam. Yang pertama adalah husnudon. Pengertian dan pentingnya husnudon. Salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnudon. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang berarti dugaan, sangkaan atau keyakinan. Menurut istilah, husnudon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hukum husnudon kepada sesama manusia. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka atau zon, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsirum minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni is. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian diterangkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala husnudzanni min husnil ibadah, riwahu Ibnu Hibban wa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaik sangka adalah termasuk kebaikan ibadah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Ada beberapa hukum husnudzon kepada manusia. Yang pertama adalah wajib, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulullah. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita patut kita syukuri, dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnudzon kepada Allah. Kita juga harus berhusnudzon kepada para nabi dan rasul yang diutus di dunia, bertugas membawa rahmat dari Allah dan tidak membutuhkan balasan dari manusia. Yang kedua adalah mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudaranya yang seiman, karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amalan soleh lainnya. Yang ketiga adalah jais atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Contoh-contoh husnudzon kepada sesama manusia. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif, karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling mengenal. Yang kedua, mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan menolong, dengan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan menegakkan kehidupan bersama. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu, karena setiap manusia itu mempunyai kemampuan dan bakat tertentu. Contoh yang keempat, mau memberikan masukan, saran, atau dakwah untuk Islam. Yang kelima, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain, menganggap kritikan dan saran sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Hikmah husnudzon kepada sesama manusia, yaitu mententramkan hati, memudahkan koordinasi, memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, memberikan kemudahan untuk komunikasi. Bagi seseorang dengan husnudzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain, antara lain penghargaan, karena husnudzon itu bagian dari wujud pemberian atau kehormatan penghargaan kepada orang lain. Membiasakan diri bersikap husnudzon, yaitu antara lain tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan sering bertemu, dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Tawadhu. Pengertian dan pentingnya tawadhu. Tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia,
Tawadhu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadhu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, mudah tersinggung. Gambaran tawadhu disebutkan pada Al-Quran surah ke-25 yaitu Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tawadhu ialah bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau sombong, ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Tawadhu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim bersikap tawadhu, karena tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Perintah mempunyai sikap tawadhu. Yang pertama, tawadhu di hadapan kedua orang tua yang ditegaskan pada surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Yang kedua, tawadhu terhadap sesama muslim yang ditegaskan pada surah Asy-Syu'ara ayat 215. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tawadhu di saat dalam pergaulan, sebagaimana disebutkan pada surah Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati li sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Berikut beberapa contoh ketawadhuan Rasulullah. Anas radhiyallahu an jika bertemu dengan anak-anak kecil maka selalu mengucapkan salam pada mereka. Ketika ditanya mengapa ia lakukan hal tersebut, ia menjawab, aku melihat kekasihku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berbuat demikian. Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari. Kemudian dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seekor unta yang diberi nama Al-Adba, yang tidak terkalahkan larinya. Maka datang seorang Arabi dengan untanya dan mampu mengalahkan. Maka hati kaum muslimin terpukul menyaksikan hal tersebut, sampai hal itu diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, menjadi hak Allah jika ada sesuatu yang meninggikan diri di dunia pasti akan direndahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah berkata, jadilah kalian seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjahit bajunya yang robek, memberi makan sendiri untanya, memperbaiki rumahnya, memerah susu kambingnya, membuat sandalnya, makan bersama-sama dengan pembantu-pembantunya, memberi mereka pakaian, membeli sendiri keperluannya di pasar, dan memikulnya sendiri ke rumahnya. Beliau menemui orang kaya maupun miskin, orang tua maupun anak-anak, mengucapkan salam lebih dulu pada siapa yang berpapasan, baik tua maupun anak, kulit hitam, merah maupun putih, orang merdeka maupun hamba sahaya, sepanjang termasuk orang yang suka sholat. Sikap tawadhu seseorang dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk perilaku tawadhu seseorang antara lain menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai dari dirinya, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam berbicara kepada siapapun, tidak suka disanjung orang lain atas keberhasilan yang dicapai. Dampak positif membiasakan sikap tawadhu antara lain: 1. Menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. 2.
akan dihormati secara tulis oleh pihak lain sesuai nalurinya bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. 3. Mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Keempat, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Upaya membiasakan diri bersikap tawadhu. Pertama, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda. 2. Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Dan ketiga, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya.